Selamat datang kembali di YouTube channel SMC Media Visi Tama, sebuah channel yang akan mengajak Anda untuk melangkahkan kaki menelusuri kembali jejak-jejak kejayaan leluhur Nusantara di masa lalu. Kali ini, kita akan kembali melakukan perjalanan menyusuri waktu menuju ke abad 13 Masehi, tepatnya pada saat awal kelahiran Kerajaan Majapahit di Nusantara. Dalam catatan sejarah, pasukan Mongol pernah berulang kali berusaha menyerang Jawa, tapi selalu mengalami kegagalan dan akhirnya diusir kembali ke negerinya. Pasukan Tartar yang kuat dan besar pada saat itu tercatat memasuki Nusantara pada akhir abad 13 Masehi. Di bawah perintah dan kekuasaan Kaisar Kubilai Khan, mereka berambisi memperluas kekuasaannya hingga ke wilayah Nusantara. Diawali dengan mengirim utusan untuk menemui Prabu Kertanegara dari Tumapel. Prabu Kertanegara adalah raja terakhir dari kerajaan Tumapel yang pada saat itu menjadi penguasa di Pulau Jawa, yang juga mempunyai mimpi untuk menyatukan Nusantara. Kitab Negara Kertagama mencatat bahwa Prabu Kertanegara telah menguasai seluruh Jawa, Sunda, dan Madura. Bahkan ia juga tercatat pernah mengirim sebuah ekspedisi militer ke wilayah Melayu untuk menaklukkan kerajaan Pahang di Semenanjung Melayu. Ternyata, dominasi kekuasaan Kertanegara ini terdengar hingga ke wilayah Mongol di Cina Selatan. Kemudian hal ini memancing penguasa Mongol, yaitu Kubilai Khan, untuk mengirim utusan ke Singhasari. Tujuan utamanya adalah meminta agar Kertanegara tunduk dan mengakui kekuasaan Kubilai Khan. Kertanegara akhirnya menolak mentah-mentah keinginan Kubilai Khan itu. Ia menolak untuk tunduk dan takluk pada Mongol. Kertanegara memberikan jawaban keras dengan cara memotong telinga salah satu utusan Kubilai Khan. Hal ini dianggap sebagai tantangan yang sangat serius dan sebuah ajakan perang kepada Kaisar Mongol. Kemarahan Kaisar Mongol makin memuncak. Akhirnya setelah mempersiapkan pasukan dengan matang, pada tanggal 27 Februari 1292 Masehi, Kaisar mengeluarkan perintah untuk kembali melakukan serangan menuju Jawa, yang dinamakan sebagai Ekspedisi Jawa. Menurut catatan dalam literatur Yuan, jumlah pasukan dan armada yang berlayar menuju Jawa ada 1.000 kapal, 20.000 tentara, dengan membawa persediaan makanan yang cukup untuk 1 tahun perjalanan. Sedangkan dalam catatan yang terdapat pada prasasti pasir kapal yang ditemukan di Pulau Suruan, Kepulauan Karimata, tercatat ada 500 kapal yang melakukan perjalanan dari Mongol ke Jawa. Invasi Mongol ke Jawa sampai saat ini masih dapat ditemukan jejaknya di Pulau Serutu dan Pulau Karimata di Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Selain prasasti, sejumlah perkakas rumah tangga berbahan porselen dari dinasti Yuan juga ditemukan di wilayah Karimata. Dari prasasti yang berhasil dibaca, diketahui armada Kubilai Khan pada saat singgah di gugusan Kepulauan Karimata berjumlah sekitar 500 perahu. Mereka memilih singgah di Karimata untuk mengisi air bersih dan memperbaiki kapal, karena di Pulau Serutu tersedia banyak pohon yang kayunya cocok untuk perbaikan kapal. Pada saat pasukan Tartar tiba di Jawa, mereka tidak mengetahui bahwa dinamika politik dan peta kekuasaan sudah mengalami banyak perubahan. Kertanegara yang menjadi target dan sasaran hukuman sudah meninggal karena dibunuh Jayakatwang dari Kediri. Peristiwa ini tercatat dalam prasasti Kudadu yang dikeluarkan oleh Raden Wijaya pada tahun 1294 Masehi.
Peta kekuasaan telah berpindah tangan dari kerajaan Singasari menuju kerajaan Kediri. Raja yang berkuasa bukanlah Kertanegara, tapi tanah Jawa dikuasai oleh Jayakatwang. Dalam prasasti Kudadu, dikisahkan dengan detail bagaimana kerajaan Singasari runtuh karena serangan dari Jayakatwang yang berakibat terbunuhnya Raja Kertanegara. Hingga akhirnya menantu Kertanegara, Dyah Sang Ramawijaya, atau yang dikenal dengan Raden Wijaya, terpaksa melarikan diri ke Songgenep, sebuah wilayah di Pulau Madura yang saat ini bernama Kabupaten Sumenep. Atas bantuan dari Arya Wiraraja penguasa Songgenep, saat itu Dyah Sang Ramawijaya sudah mendapat pengampunan dari Jayakatwang dan diberikan sebuah tanah perdikan atau wilayah otonomi di dekat hutan Tarik. Sementara itu, Raden Wijaya yang menaruh dendam kepada Jayakatwang menyadari bahwa ia tidak mungkin melawan kekuatan Jayakatwang yang lebih kuat dan lebih banyak jumlah pasukannya. Akhirnya, Dyah Sang Ramawijaya menyusun strategi dengan cara memanfaatkan potensi dan kekuatan besar dari kedatangan pasukan Mongol di Jawa. Dengan dibantu Arya Wiraraja sebagai negosiator, akhirnya Raden Wijaya bersepakat membentuk aliansi dengan pasukan Mongol demi menduduki kembali tahta mertuanya, yakni Raja Kertanegara. Raden Wijaya juga berjanji bahwa Singasari akan bersumpah setia kepada dinasti Yuan jika berhasil mengalahkan Jayakatwang. Pihak Mongol menyetujuinya karena mereka menganggap ini adalah sebuah kesempatan besar untuk mengalahkan Singasari agar tunduk pada kekuasaan Kubilai Khan. Strategi berlangsung dengan baik. Serangan yang dilakukan kepada Jayakatwang berjalan efektif dan berhasil menumpas sekaligus menangkap Jayakatwang. Hingga pada akhirnya, Jayakatwang dieksekusi. Dengan keberhasilan itu, pasukan Mongol menagih janji kesetiaan terhadap kerajaan Mongol dan pemberian upeti seperti yang disepakati sebelumnya. Akan tetapi Raden Wijaya memberikan syarat bahwa ia dan pasukannya harus kembali ke Majapahit untuk mengambil upeti yang telah dijanjikan itu. Raden Wijaya juga meminta sebagian pasukan Mongolia untuk mengikuti kepulangannya. Raden Wijaya juga memberi syarat bahwa pasukan Tartar yang ikut ke Majapahit tidak boleh membawa senjata sama sekali, karena kedua putri Majapahit yang akan diberikan pada Kubilai Khan merasa takut apabila melihat senjata-senjata perang. Akhirnya, 200 prajurit Yuan yang tak bersenjata dan dipimpin oleh 2 orang perwira dikirim ke Majapahit bersama Raden Wijaya. Diam-diam Raden Wijaya kemudian mengerahkan pasukan Majapahit lainnya dan tiba-tiba menyerang rombongan pasukan Tartar. Serangan ini berhasil membunuh banyak prajurit Yuan, sedangkan sisanya berlari kembali menuju ke kapal mereka. Raden Wijaya tidak menyerang Mongol secara langsung, akan tetapi ia menggunakan taktik serangan untuk memecah belah dan mengacaukan kekuatan pasukan musuh. Hingga akhirnya pasukan musuh berkurang jumlahnya sedikit demi sedikit. Selama pelarian, tentara Yuan juga kehilangan sebagian rampasan perang dan tawanan yang ditangkap sebelumnya. Selain karena serangan misterius dan tiba-tiba oleh pasukan Raden Wijaya, pasukan Yuan mundur dengan kacau balau karena kondisi alam. Selama ini mereka tidak pernah melakukan perang di medan pertempuran dengan kondisi alam Majapahit yang berhutan lebat dan berawa-rawa. Selain itu, angin muson yang dapat membawa kapal mereka pulang ke Cina akan segera berakhir, sehingga jika tidak secepat mungkin berlayar, mereka akan terjebak di Pulau Jawa selama 6 bulan lagi, karena harus menunggu datangnya angin muson pada musim berikutnya. Prasasti Kudadu mencatat adanya pertempuran antara armada Jawa yang dipimpin oleh Rakrian Mantri Arya Adikara dengan armada Mongol dari dinasti Yuan.
Sedangkan Kidung Panji Wijayakrama mencatat bahwa kapal-kapal Mongol dihancurkan dan sebagian direbut oleh Raden Wijaya. 3 Jenderal Yuan akhirnya kembali ke Cina bersama sisa-sisa pasukan yang selamat. Mereka kehilangan semangat dan sangat bersedih karena terusir dari tanah Jawa dan banyak kehilangan para prajurit terbaiknya. Mengetahui bahwa pasukannya gagal, Kubilai Khan menjadi sangat marah dan murka. Dia menghukum para panglima perangnya dengan 70 cambukan dan menyita sepertiga harta kekayaannya. Karena dianggap telah lalai dan membiarkan malapetaka itu terjadi. Kegagalan ini sekaligus menjadi ekspedisi militer terakhir dari Kubilai Khan. Dan sebaliknya, Majapahit kemudian menjadi negara paling kuat pada masanya dan menguasai perdagangan di wilayah Nusantara. Tokoh lain yang melewati Nusantara pada masa itu, yaitu Ibnu Battuta dan Odorico de Pordenone, juga mencatat bahwa Jawa diserang beberapa kali oleh Mongol, akan tetapi selalu berhasil digagalkan oleh armada Jawa. Selain itu, prasasti Gunung Butak yang ditulis pada tahun 1294 Masehi menyebutkan bahwa armada Jawa yang dipimpin oleh Arya Adikara berhasil mencegat serangan armada laut dinasti Yuan dan selalu dapat mengalahkannya sebelum mereka menginjakan kaki di tanah Jawa. Demikianlah kisah perjalanan kita kali ini tentang awal mula berdirinya Kerajaan Majapahit di Nusantara. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di YouTube channel SMC Media Visitama. Terima kasih dan sampai jumpa dalam perjalanan dan kisah-kisah berikutnya. Hanya di YouTube channel SMC Media Visitama.